Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Sekali lagi, umat Tuhan tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Lalu Tuhan memilih seseorang bernama Simson untuk membebaskan bangsanya. Ibu Simson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki. Simson harus berjanji kepada Tuhan tidak akan minum anggur, tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati, tidak akan memotong rambutnya. Tuhan menjadikan Simson sangat kuat. Ia membunuh seekor singa,
Lalu lebah-lebah bersarang di bangkainya dan menghasilkan madu. Simson menyentuh bangkai singa itu. Ia melanggar salah satu janjinya kepada Tuhan. Ia bahkan makan madunya. Simson jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delilah. Orang Filistin menjanjikan banyak uang kepada Delilah kalau ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Berkali-kali Delilah menanyai Simson, akhirnya Simson memberitahu Delilah rahasianya. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka waktu Simson tidur, Delilah memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simson. Ketika orang Filistin datang, dengan mudah mereka menangkap Simson. Mereka membuat mata Simson buta. Lalu Simson dimasukkan ke penjara. Ia dipaksa bekerja, menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil mereka dan bersyukur kepada Dagon, ilah mereka, yang telah mengalahkan Simson. Simson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi. Simson berdiri di antara dua pilar besar, lalu mendorong kedua pilar itu. Kuil roboh. Semua orang Filistin tewas. Begitu juga Simson. Simson tidak memegang janjinya, tetapi Tuhan tak pernah ingkar. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian.
Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimeleh. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur."
Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru.
Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal.
Izebel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi, kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti Dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka.
Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh.
Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada Ahasiweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Ester. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat,"
katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya.